Dalam 2 atau 3 dekade terakhir, perkembangan Amerika selalu memimpin dunia, ditambah Jepang yang konsisten bertahan di peringkat ketiga global. Negara-negara tua di Eropa jadi terlihat agak lesu belakangan ini. Tapi Eropa berbeda dari Amerika maupun Jepang. Di ketiga negara itu, sebagian besar orang kaya adalah pengusaha baru atau keluarga yang baru naik daun. Sementara Eropa masih menyimpan begitu banyak keluarga bangsawan dan kerajaan yang sudah bertahan ratusan tahun. Keluarga-keluarga ini leluhurnya sudah mulai makmur sejak revolusi industri pertama. Setelah ratusan tahun berkembang, kekayaan mereka sudah tidak terhitung banyaknya. Itulah yang disebut old money. Mereka memang terlihat jarang menonjolkan diri, tetapi sejujurnya satu persatu mereka sangatlah kaya. Jadi, kalau Andi Rewa ingin mengembangkan ekonomi jamu regenerasi, para konglomerat kaya raya Eropa ini jelas tidak boleh diabaikan. Dan kalau Ratu Nordik yang akan turun tahta bersedia tampil langsung sebagai testimoni, efeknya pada para konglomerat Eropa pasti luar biasa besar. Setelah menutup panggilan dengan Helena, Andi Rewa tiba-tiba teringat pada guru Feng Shui ternama di Amerika, yaitu James Chandra. Dia pun bertanya kepada Ibnu Komar, "Sekarang pukul berapa di Los Angeles?" Ibnu Komar cepat menjawab, "Tuan Andi, Los Angeles ada di pantai barat Amerika, jadi di sana sekarang kira-kira pukul 8 malam lewat sedikit." Andi Rewa mengangguk, berarti belum terlalu malam. Lalu dia langsung menelpon Tuan James Chandra. Tidak lama kemudian, terdengar suara ceria James Chandra dari seberang. "Tuan Andi, aku justru berniat menelponmu setelah kau selesai dengan urusanmu akhir-akhir ini. Tidak kusangka kau malah lebih dulu menelponku." Andi Rewa tersenyum. "Bagaimana Tuan James Chandra tahu kalau akhir-akhir ini aku cukup sibuk?" James Chandra tertawa. "Berita tentang pasukan Galesong datang menyerang keluarga Rewa sambil membawa peti mati sudah sampai di telingaku di Amerika. Jadi, aku membuat ramalan dan melihat tanda yang paling menguntungkan. Dari situ aku tahu kalau pasukan Galesong pasti bukan tandinganmu." Dia melanjutkan, "Menurut analisisku, bukan hanya pasukan Galesong yang bukan tandinganmu, tetapi justru merekalah yang membuka jalan bagimu untuk masuk ke lautan luas. Kalau aku tidak salah duga, kau pasti sudah menjadi kepala keluarga Rewa sekarang, bukan?" Andi Rewa terkejut dan memuji, "Tuan James Chandra, kemampuanmu membaca ramalan benar-benar luar biasa. Hanya dari tanda peruntungan saja, kau bisa tahu kalau aku sudah menjadi kepala keluarga. Itu benar-benar hebat." James Chandra merendah, Tidak, aku belum sehebat yang kau katakan. Ramalan hanya bisa memberikan gambaran tren secara umum. Tetapi makna yang lebih dalam tetap harus dianalisis secara logis dan dikaitkan dengan kondisi nyata. Tuan Andi, kalau boleh tahu, ada perintah apa yang ingin kau sampaikan malam ini?" Andi Rewa berkata, "Sebenarnya ini bukan perintah. Aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk satu hal." James Chandra langsung menjawab, "Tuan Andi, aku masih hidup 10 tahun lebih lama karena bantuanmu. Jadi, kalau kau butuh bantuan, katakan saja. Aku pasti akan membantu sekuat tenaga." Andi Rewa tertawa kecil. "Begini, aku berniat menggelar lelang di Makassar akhir bulan ini. Rencananya, aku akan melelang 1 atau 2 saset jamu regenerasi." Begitu mendengar nama jamu regenerasi, James Chandra langsung terkejut luar biasa. "Tuan Andi, kau baru saja mewarisi keluarga Rewa. Tidak mungkin kau kekurangan uang. Jadi kenapa ingin melelang obat seberharga itu?" Dulu James Chandra mendapat 1 saset jamu regenerasi dari Andi sebagai balasan atas bantuannya membangun pemakaman keluarga Rewa dalam waktu 4 tahun. Karena itu, James Chandra sangat paham betapa berharganya jamu regenerasi. Maka begitu mendengar kalau Andi akan melelangnya, dia benar-benar bingung. Andi Rewa pasti tidak kekurangan uang, jadi kenapa malah menjual obat ajaib seperti itu?
Andi Rewa pun tersenyum menjelaskan, tujuan lelang ini bukan karena aku butuh uang, tapi karena aku ingin menggunakan lelang ini untuk membuat Makassar lebih dikenal di luar negeri. Sekalian menarik para konglomerat dunia datang dan berinvestasi di kota ini. Setelah mendengar penjelasan Andi Rewa, James Chandra langsung memahami maksud Andi, bahkan bisa merasakan maksud yang lebih dalam yang belum sempat diucapkan oleh Andi. Dia tahu Andi Rewa melelang jamu regenerasi bukan semata-mata demi menambah exposure Makassar. Pasti ada rencana yang jauh lebih dalam. Sementara itu, Andi Rewa sendiri memang menyimpan niat yang belum pernah diungkapkan kepada siapapun. Tujuannya mengadakan lelang ini adalah menjadikan jamu regenerasi sebagai umpan terbaik untuk secara perlahan memancing orang-orang paling kaya dan paling berkuasa di dunia ini. Jamu regenerasi baginya ibarat umpan kelas atas yang ditebarkan ke dalam air saat memancing. Dengan umpan sekelas itu, bukan hanya ikan-ikan biasa dan ikan besar yang jarang terlihat akan datang, bahkan monster-monster raksasa yang bersembunyi di kedalaman dan kegelapan pun pasti akan tertarik keluar. Monster-monster ini jauh lebih licik dari ikan biasa. Bisa jadi satu umpan tidak cukup untuk memancing mereka keluar. Karena itulah Andi Rewa berencana mengadakan lelang ini secara berkelanjutan. Sekali mereka belum tertarik, 2 kali belum datang, maka kali ketiga mereka mungkin akan tidak tahan lagi. Monster-monster ini adalah orang-orang yang paling memahami dan menguasai cara kerja dunia. Mereka mematuhi hukum hutan gelap dan hidup sebagai pemburu bersenjata yang bersembunyi di dalam hutan gelap. Mereka selalu membawa senjata, bersembunyi di tempat gelap, menyembunyikan identitas, dan mengumpulkan kekuatan. Bahkan saat membunuh sekalipun, mereka tidak akan menunjukkan diri. Namun, dengan jamu regenerasi sebagai umpan, mereka tidak akan bisa selamanya bersembunyi. Ditambah lagi dengan aturan bahwa jamu regenerasi harus dibeli dan langsung dikonsumsi di tempat. Maka siapapun yang tertarik harus menunjukkan jati dirinya dan datang sendiri ke Makassar. Begitu mereka tidak tahan godaan dan keluar dari kegelapan, maka mereka telah melanggar aturan terbesar dalam hukum hutan gelap. Mereka akan terlihat oleh Andi, bahkan masuk ke dalam jangkauan serangannya. Apa yang ingin dilakukan Andi Rewa adalah membuat monster-monster ini keluar dari persembunyian di hutan gelap. Lalu Andi Rewa akan mengambil alih posisi mereka, menjadi pemburu terkuat yang tersembunyi dalam kegelapan. Kalaupun di antara mereka ada musuh yang menyembunyikan kekuatan, Andi Rewa bisa diam-diam melancarkan serangan mematikan. Saat ini, James Chandra juga perlahan menyadari maksud ini. Namun dia tidak mengatakannya secara langsung, melainkan hanya tertawa dan berkata, "Idemu ini benar-benar luar biasa. Bagi para konglomerat sejati dunia, Makassar adalah kota yang tidak menarik. Tapi kalau ada jamu regenerasi, tempat ini akan berubah menjadi tanah suci yang mereka buru. Kalau mereka semua tertarik datang ke Makassar, mungkin ekonomi Makassar akan segera meledak." Andi Rewa tersenyum. "Memang itulah rencanaku. Jadi aku butuh bantuan Tuan James Chandra untuk menyebarkan berita ini di Amerika. Selain Eropa, tempat dengan jumlah konglomerat tersembunyi terbanyak di dunia ini kemungkinan besar adalah Amerika." James Chandra langsung berkata, "Sejujurnya Tuan Andi, selama ini banyak orang di sini bertanya padaku, bagaimana mungkin seorang tua renta yang nyaris meninggal bisa pulang setelah 4 tahun, malah terlihat lebih muda dan sehat. Bahkan orang-orang pun sudah beberapa kali memohon agar aku membocorkan rahasianya. Tapi aku selalu menutup mulut, tidak mengatakan satu kata pun. Menyimpan rahasia sebesar ini memang menyiksa. Kalau sekarang bisa dibocorkan sedikit, rasanya lega sekali." Lalu dia menambahkan, "Kalau kau ingin menggunakan jamu regenerasi untuk membangun Makassar, maka aku tentu harus berkontribusi juga. Percayalah,
Mulai hari ini, aku akan menyebarkan kabar tentang jamu regenerasi ke semua orang kaya yang aku kenal. Dengan aku sebagai bukti nyata, ditambah nama besarku sebagai peramal, aku yakin mereka akan berebut ingin tahu lebih banyak. Andi Rewa tersenyum, itu luar biasa. Lalu dia menambahkan, oh iya, saat kau menyebarkan berita tentang jamu regenerasi, jangan sebut identitasku. Cukup katakan kalau kau dulu mendapatkan kesempatan di Indonesia dan memperoleh jamu regenerasi. Dan sekarang kau dengar ada orang misterius yang hendak melelangnya di Makassar. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, biar mereka sendiri yang penasaran. Beberapa hari lagi, aku akan umumkan kabar ini secara resmi lewat saluran lain. James Chandra langsung menyanggupi. Baik, serahkan saja kepadaku, Tuan. Andi pun berterima kasih. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih, Tuan James Chandra. Saat lelang nanti, aku akan menyiapkan kursi kehormatan khusus untukmu. Mohon kau berkenan hadir dan memberi bimbingan kepada junior ini. James Chandra tertawa. Sejujurnya, aku tidak perlu meramal pun. Tahu kalau harga lelang jamu regenerasi nanti pasti akan memecahkan rekor dunia. Aku seumur hidup memang pernah menghasilkan banyak uang, tapi dibanding para orang kaya sejati dunia, aku ini ibarat setetes air di lautan. Mungkin bahkan harga awal lelang saja, aku sudah tidak mampu ikut bersaing. Andi Rewa tersenyum. Tuan James, lelang ini memang ditujukan untuk memanen orang-orang kaya. Mana mungkin kau ikut masuk ke daftar itu? Kau cukup hadir saja. Nanti aku pasti akan menyiapkan hadiah besar. Mendengar itu, James Chandra buru-buru berkata dengan gugup, Tuan Andi, aku tidak ada maksud begitu. Kalau kau butuh aku untuk hadir, aku pasti akan datang, tapi aku tidak berani menerima hadiah besar darimu. Andi Rewa tidak banyak menjelaskan, hanya tersenyum dan berkata, Tuan James Chandra, kita ini teman lintas generasi. Aku tidak perlu terlalu formal denganmu. Nanti, aku akan kirimkan undangannya, dan kalau ada waktu, mohon kau bersedia hadir ke Makassar. James Chandra menyanggupi tanpa ragu. Baik, tenang saja. Aku pasti akan datang. Dan soal promosi jamu regenerasi, serahkan padaku. Aku jamin dalam 2 hari saja, para konglomerat Amerika akan mati-matian mencari tahu apa sebenarnya jamu regenerasi itu. Kata-kata James Chandra membuat hati Andi Rewa sedikit terharu. Dia benar-benar berterima kasih kepada pria tua ini. Meski mereka hanya bertemu sekali, takdir membuat James Chandra menghabiskan 4 tahun hidupnya untuk membantu Andi Rewa keluar dari kesulitan. Meskipun itu dilakukan demi mencari pintu hidupnya sendiri, tetapi bantuan tetaplah bantuan dan Andi Rewa tetap berterima kasih. 1 saset jamu regenerasi bisa membuat seorang lansia sehat terlihat lebih muda 20 tahun dan memperpanjang hidupnya 2 dekade. Tapi bagi James Chandra yang sudah seabad usianya dan memiliki banyak penyakit kronis, setengah kekuatan obat itu sudah habis hanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi paling-paling dia hanya bisa hidup 10 tahun lebih lama. Tapi kalau diberi 1 lagi, dia mungkin bisa hidup belasan hingga 20 tahun lagi. Karena itu, Andi pun sudah bertekad. Saat James Chandra datang ke Makassar, dia akan memberi James Chandra 1 saset lagi jamu regenerasi. Setelah Andi Rewa dan James Chandra saling berpamitan lewat telepon, Ibnu Komar pun mengemudikan mobil sampai ke depan pintu restoran Oceana. Selain Albert yang turut menyambut, hadir juga manajer farmasi bioteh yaitu Liam Ferry. Begitu melihat Andi, Liam segera maju dengan hormat dan berkata, Tuan Andi. Andi Rewa tidak menyangka Liam datang secepat itu. Dia tersenyum dan berkata, cepat sekali kau datang. Liam buru-buru menjawab, Tuan Ibnu Komar mengatakan kalau kau mencariku, jadi aku segera datang ke sini. Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Aku ingin membicarakan soal obat baru denganmu. Ayo,
kita bicara di dalam?" Albert segera menimpali, "Tuan Andi, ruang VIP berlian sudah dipersiapkan. Silakan." Andi Rewa pun berkata, "Ayo kita masuk bersama-sama." Beberapa orang itu pun mengikuti Andi Rewa ke ruang VIP berlian. Setelah duduk, Andi Rewa langsung masuk ke pokok pembicaraan dan bertanya kepada Liam, bagaimana kondisi operasional farmasi bioteh belakangan ini? Liam tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan menjawab, "Tuan Andi, penjualan puyer bioteh kita saat ini sangat bagus. Bahkan sudah berhasil masuk ke pasar beberapa negara maju di Eropa dan Amerika. Penjualan global bulanan sudah melampaui 2 miliar dan terus meningkat. Penjualan tahunan melampaui 30 miliar, jelas bukan masalah." Andi Rewa mendengar angka itu tanpa menunjukkan ekspresi khusus. Tetapi Ibnu Komar justru sangat terkejut dan bertanya, "Hanya dari puyer bioteh saja, penjualan global per bulan sudah tembus 2 miliar. Liam tersenyum, "Itu pun baru setengah dari pasar negara maju yang kita masuki. Untuk diketahui, di luar negeri, puyer bioteh dalam mata uang apapun, kalau dikonversi ke dolar Amerika Serikat, harganya sekitar $100 per kotak. Setelah dikurangi biaya produksi, bea cukai, pajak penghasilan perusahaan, serta biaya distribusi, promosi dan logistik, margin keuntungan bersih kami mencapai 40 hingga 50%. Ibnu Komar tidak bisa menahan kekagumannya. Kalau seluruh negara Eropa dan Amerika bisa dikuasai, bukankah bisa berlipat ganda? Liam mengangguk, benar. Banyak negara di Eropa dan Amerika mempunyai regulasi ketat terhadap obat impor. Mereka menuntut data uji farmakologi dan klinis yang lengkap. Bahkan data farmakologenetik juga harus lengkap. Yang paling membuat pusing, mereka juga meminta agar formula obat harus dipublikasikan. Saat ini, kami sedang bernegosiasi dengan pihak berwenang setempat. Andi Rewa berkata dengan tenang, "Formula obat farmasi bioteh tidak mungkin dibocorkan." Liam tampak sedikit kesulitan dan berkata, "Tapi Tuan Andi, kalau mereka tetap bersikeras dan kita tidak menyetujuinya, maka mereka tidak akan menyetujui penjualan produk kita di negara mereka." Andi Rewa balik bertanya, "Apakah kebijakan seperti itu tidak ada pengecualian?" Liam menjawab, "Ada. Untuk obat khusus yang menangani penyakit serius dengan tingkat kematian yang tinggi, dalam kondisi tertentu memang bisa mendapatkan persetujuan khusus. Tapi biasanya hanya untuk penyakit seperti kanker, penyakit jantung, stroke, atau diabetes yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Kalau ada obat khusus untuk penyakit seperti itu, biasanya mereka akan memberikan celah untuk masuk." Sampai di sini Liam menjelaskan dengan canggung. Namun, puyer bioteh tidak mencapai tingkat urgensi seperti itu. Produk kita ini termasuk obat pencernaan yang bersifat perawatan. Lebih untuk mengatasi gangguan lambung, pencernaan yang terganggu, dan sejenisnya, bukan untuk penyakit berat. Andi Rewa mengangguk dan bertanya, "Negara mana saja yang belum kita masuki?" Liam menjawab, "Pasar terbesar yang belum kita masuki adalah Amerika Serikat. Persyaratan dari FDA terlalu ketat dan prosesnya sangat rumit. Tetapi 2 negara tetangganya, Kanada dan Meksiko, sudah berhasil kita masuki. Di Eropa, negara besar yang belum kita masuki adalah Jerman dan Inggris." Kemudian Liam berkata dengan penuh harap, "Sebenarnya Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman memiliki potensi yang sangat besar. Selain itu, konsumsi alkohol di ketiga negara ini juga sangat tinggi, sehingga masyarakatnya memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalami gangguan lambung dan permintaan obat pencernaan mereka adalah yang tertinggi di dunia. Kalau puyer bioteh kita bisa masuk ke negara-negara itu, aku memperkirakan penjualan tahunan kita bisa mencapai lebih dari 200 juta kotak. Kalau begitu, maka penjualan total bisa mencapai sekitar 1.000 miliar dengan laba bersih sekitar 450 miliar. Ibnu Komar berseru kaget. Satu jenis obat bisa terjual dengan omset 1.000 miliar setahun? Ini sungguh luar biasa. Liam segera berkata,
Obat-obatan terlaris di dunia memang mempunyai angka penjualan yang mengejutkan. Beberapa tahun belakangan ini, penjualan obat paling laris global mendekati 20 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan dari 10 besar, yang paling rendah pun masih mencapai puluhan miliar dolar. Obat yang cukup terkenal saja bisa punya penjualan tahunan di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Albert tidak bisa menahan diri dan berkomentar. Pantas saja semua orang mengatakan kalau industri farmasi paling menghasilkan uang. Bahkan mesin cetak pun belum tentu. Mesin cetak uang sekalipun belum tentu bisa menyaingi kemampuannya dalam menghasilkan uang. Ibnu Qomar tertawa. Albert, industri farmasi memang harus menghasilkan uang agar bisa mendorong perusahaan untuk terus meneliti dan mengembangkan obat yang lebih baik. Perlu kau tahu, peningkatan harapan hidup manusia dalam beberapa dekade terakhir ini sebagian besar karena adanya berbagai obat khusus. Liam mengangguk setuju. Benar, kemajuan dunia medis dalam beberapa tahun terakhir adalah alasan utama meningkatnya harapan hidup. Banyak penyakit yang dulu dianggap mematikan sekarang sudah bisa ditangani oleh ilmu kedokteran modern. Baik dari segi metode pengobatan maupun pengembangan obat, semuanya memberikan kontribusi besar. Itulah alasan utama kenapa aku pribadi sangat antusias terhadap industri farmasi. Albert tiba-tiba menyela. Aku dengar sekarang kanker juga hampir bisa disembuhkan, bukan? Liam menggeleng hampir sambil tersenyum. Hanya saja sudah ada lebih banyak metode pengobatan baru, termasuk imunoterapi dan terapi sel terbaru. Tapi masih jauh dari kata tuntas. Suatu hari nanti, kalau pengobatan kanker bisa semudah mengobati infeksi biasa, barulah bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Albert berkata, menurutku, dengan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, mungkin tidak lama lagi kanker juga akan bisa disembuhkan. Liam berkata dengan serius, aku pribadi tidak terlalu optimis soal menyembuhkan kanker sepenuhnya. Namun aku percaya bahwa melalui obat khusus dan terapi target, menjadikan kanker sebagai penyakit kronis yang bisa dikontrol dan memungkinkan pasien hidup berdampingan dengan kanker dalam jangka panjang, akan menjadi arah utama pengobatan kanker di masa depan. Sambil berbicara, wajah Liam penuh harapan. Coba bayangkan, kalau suatu hari nanti, kanker bisa diobati seperti diabetes, cukup dengan pengobatan rutin agar pasien bisa hidup lebih lama, itu sudah merupakan kemenangan besar bagi dunia kedokteran manusia. Lalu dia menambahkan, kalau ada perusahaan farmasi yang mampu mengembangkan obat seperti itu, maka di negara manapun mereka pasti akan menjadi perusahaan yang paling dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Mendengar hal itu, Andi Rewa bertanya dengan penasaran, Liam, kalau ada perusahaan yang benar-benar berhasil mengembangkan obat semacam itu, apakah negara-negara tersebut masih akan memberikan banyak persyaratan untuk masuknya produk mereka? Begitu mendengar pertanyaan Andi, Liam langsung menjawab tanpa ragu, Tuan Andi, kalau seseorang benar-benar bisa mengembangkan obat semacam itu, aku yakin negara manapun di dunia ini akan berebut mengundang produk itu masuk ke negara mereka untuk dijual. Setelah berpikir sejenak, Liam menambahkan, bahkan kalau kapasitas produksi obat itu tidak mampu memenuhi permintaan global, aku yakin banyak negara bisa saja sampai bertarung memperebutkan jatah kuota obat tersebut. Mendengar perkataan Liam, Albert di sampingnya tidak bisa menahan rasa kagumnya dan berkata, kalau suatu hari kanker benar-benar bisa disembuhkan, itu pasti akan menjadi berkah besar bagi seluruh umat manusia. Saat mengatakan ini, raut wajah Albert dipenuhi kesedihan. Lalu dia berkata dengan muram, ibuku dulu juga meninggal karena kanker. Aku sudah membawanya ke berbagai tempat untuk mencari pengobatan, tetapi dia tetap tidak bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Setengah tahun terakhir hidupnya itu, penderitaannya lebih besar daripada penderitaan sepanjang hidupnya sebelumnya. Andai saja hal itu terjadi sekarang, mungkin dia bisa hidup beberapa tahun lebih lama.
Liam mengangguk dan berkata, "Iya, perkembangan dunia medis memang sangat pesat. Metode pengobatan semakin banyak, dan pilihan pengobatan bagi pasien juga semakin beragam." Namun Liam kemudian berkata, "Hanya saja, teknologi pengobatan yang canggih umumnya sangat mahal. Misalnya saja metode pengobatan terbaru dengan terapi sel. Satu kali pengobatan biayanya sekitar $200.000. Itu pun dolar Amerika Serikat. Dan itu pun belum tentu efektif. Setiap tahun, hanya untuk obat-obatan di bidang onkologi saja, nilai pasar globalnya sudah melebihi $200 miliar Amerika Serikat. Dan itu baru obat-obatannya, belum termasuk biaya operasi, radioterapi, serta metode pengobatan lain seperti intervensi medis." Albert menghela nafas dan berkata, "Zaman sekarang ini, orang biasa bekerja keras seumur hidup, hanya mendapat uang sedikit. Dan begitu terkena penyakit berat, uangnya langsung habis semua." Andi Rewa sejak tadi hanya mengerutkan alis dan tidak berbicara. Perkataan Liam barusan justru memberikannya suatu inspirasi. Sebenarnya banyak aturan yang tampaknya tidak tergoyahkan, tetapi selama beban di ujung timbangan lainnya cukup berat, aturan itu bisa berubah. Kalau memang ada obat mujarab yang benar-benar bisa menyembuhkan kanker, maka hampir bisa dipastikan negara manapun di dunia ini tidak akan ragu untuk segera mengizinkannya masuk ke pasar domestik mereka. Namun, penyakit seperti kanker, bahkan dalam buku ajaib, belum ada resep biasa yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Artinya untuk menyembuhkan kanker setidaknya harus menggunakan obat kelas tinggi seperti pil penghancur gumpalan darah. Mengandalkan resep herbal biasa untuk menyembuhkan kanker sepenuhnya jelas hanyalah angan-angan. Sementara pil penghancur gumpalan darah itu sudah melampaui kategori obat-obatan herbal biasa. Sebab pil itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi hanya dengan mencampurkan bahan sesuai resep. Untuk membuat pil tersebut, harus menggunakan aura spiritual sebagai media, lalu mengikuti metode alkimia yang tercatat dalam buku ajaib untuk mengekstrak esensi dari bahan-bahan obat, lalu menyempurnakannya dengan aura spiritual sehingga terjadi transformasi kualitas. Baru kemudian memadatkannya menjadi pil. Tanpa aura spiritual, khasiat obatnya bahkan mungkin tidak mencapai 1%. Dalam obat semacam ini, pentingnya aura spiritual bahkan melebihi bahan obat itu sendiri. Itu berarti baik pil penghancur gumpalan darah maupun jamu regenerasi, selama membutuhkan aura spiritual dalam proses pembuatannya, tidak mungkin bisa diproduksi massal di jalur produksi biasa. Sekalipun Andi menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk membuat pil penghancur gumpalan darah, dalam sehari paling-paling hanya bisa menghasilkan beberapa ratus butir. Jadi saat ini Andi Rewa memang belum mempunyai kemampuan untuk membuat produk semacam itu menjadi produk massal dari farmasi biotech. Memikirkan hal ini dia pun merasa agak menyesal. Kalau suatu hari ada cara untuk membuat pil penghancur gumpalan darah bisa diproduksi secara massal, itu benar-benar bisa mewujudkan visi Liam tadi. Namun untuk saat ini, ide itu masih sebatas harapan indah. Untuk mewujudkannya perlu menunggu kesempatan dan peluang yang lebih besar di masa depan. Tetapi, Andi Rewa tiba-tiba teringat, pil penghancur gumpalan darah itu memiliki khasiat yang sangat kuat. Selama seseorang masih bernyawa, pil itu bisa menyelamatkan hidupnya dan menyembuhkan sebagian besar penyakit serta luka secara tuntas. Kalau demikian, kenapa tidak membuat versi dengan dosis yang lebih ringan sebagai obat khusus yang bisa mengendalikan kanker? Kalau penderita kanker mengkonsumsinya, maka bisa secara efektif menekan perkembangan tumor, dan dengan konsumsi jangka panjang, pil itu bukan hanya bisa menghambat, tetapi bahkan membuat tumornya menyusut secara perlahan dan membuat pasien bisa hidup stabil dalam jangka panjang. Maka Andi pun langsung berkata kepada Liam
Aku mempunyai resep untuk mengendalikan kanker, tapi resep ini membutuhkan pil penghancur gumpalan darah sebagai bahan utama. Jadi kapasitas produksinya akan sangat terbatas. Nanti setelah aku membuatnya, aku bisa mengambil beberapa sampel dan bawa ke Amerika. Lalu, kau sodorkan ke instansi mereka di sana. Katakan kepada mereka kalau ini adalah obat kanker terbaru yang sedang kita kembangkan dan akan segera diluncurkan. Lalu, kau dapat mengancam mereka. Kalau mereka tidak mempercepat proses persetujuan Puyer Biotech, maka semua produk farmasi biotech di masa depan akan mundur dari pasar Amerika Serikat. Kau buat mereka ketakutan dan biarkan mereka menilainya sendiri. Begitu mendengar kalau Andi Rewa akan membuat obat kanker dari pil penghancur gumpalan darah untuk menggertak pihak Amerika, Liam langsung paham niat Andi. Dia segera bertanya, "Tuan Andi, apa nama obat tersebut nantinya? Meskipun hanya sampel, aku tetap ingin tim desain membuat kemasan yang meyakinkan." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Obat ini, kalau dikonsumsi orang biasa, akan membuat mereka merasa seperti terlahir kembali. Jadi namanya jamu reinkarnasi saja." Liam tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya dan berkata, "Tuan Andi, aku akan langsung pulang dan memerintahkan tim desain untuk mengerjakannya." Andi Rewa pun mengingatkan, "Aku akan membuatnya dalam bentuk pil bulat keras, diameternya kira-kira 1 meter 1 sentimeter. Kau buat kemasannya untuk ukuran 1 sentimeter itu menjadi 7 butir per kotak, supaya pas untuk konsumsi 1 minggu." Liam menjawab cepat, "Baik, dalam beberapa hari ini, aku akan menyiapkan sampelnya untukmu." Andi Rewa tersenyum. "Kuperkirakan total produksinya hanya beberapa ribu kotak. Selain sebagian kecil untuk menggertak negara-negara barat, sisanya kau bagikan saja secara gratis kepada pasien berat yang kurang mampu di dalam negeri. Kau bisa mengadakan kegiatan amal pembagian gratis jamu reinkarnasi dari farmasi biotech. Dan katakan saja, ini adalah hasil riset terbaru kita. Ini juga bisa meningkatkan nama baik farmasi biotech." Liam bertanya, "Tuan Andi, apakah resep jamu reinkarnasi ini perlu didaftarkan hak patennya? Aku khawatir negara barat dan perusahaan farmasi mereka akan mencoba mencari tahu komposisinya. Kalau hak patennya tidak didaftarkan, bisa jadi akan ada resiko nantinya." Andi Rewa mengangguk, "Baik, nanti aku akan memberikan resepnya. Kau daftarkan saja hak patennya terlebih dahulu." Lalu Andi Rewa menambahkan, "Selain jamu reinkarnasi ini, aku juga punya 1 resep baru untuk melindungi hati dan yang bisa diproduksi massal. Nanti aku akan berikan resepnya untuk kau daftarkan juga. Untuk namanya sebut saja jamu menjaga hati." Liam berkata dengan gembira, "Tuan Andi, apakah ini adalah resep yang kau maksud tempo hari, yaitu resep untuk perlindungan dan pemeliharaan fungsi hati itu?" Andi Rewa mengangguk, "Benar. Kalau mau mengejar volume penjualan, memang harus membuat produk semacam ini. Setengah pengobatan, setengah suplemen. Pasarnya lebih besar, 1 untuk lambung, 1 untuk hati. Kombinasi ini adalah obat rumah tangga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini." Andi Rewa sangat memahami kalau hanya ingin jamu reinkarnasi bisa mengobati kanker, maka dia hanya perlu membuat 1 batch pil penghancur gumpalan darah. Lalu membiarkan Liam mencampurnya dengan tepung jagung dengan kadar bahan aktif sebesar 1/1000 sebagai pengencernya. Tepung jagung sendiri memang merupakan bahan pengencer paling umum di dunia farmasi. Dalam tablet obat-obatan barat, kandungan bahan aktifnya terkadang tidak sampai 1 gram. Sisanya hampir semuanya merupakan tepung jagung sebagai bahan tambahan. Aman, tidak beracun, dan tanpa efek samping. Kalau hanya seperti itu, maka resepnya sebenarnya tidak perlu didaftarkan sebagai paten. Bagaimanapun juga, khasiat dari pil penghancur gumpalan darah sepenuhnya berasal dari pemurnian dan peningkatan melalui aura spiritual tanpa proses pemurnian aura spiritual.
khasiatnya hanya setara dengan obat herbal biasa.